وسلم وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين وجميع أولياء الله الصالحين والعلماء الصديقين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين. وبعد. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa menikmati salat subuh pada pagi hari ini dan juga sama-sama kita bermudzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah membimbing hidup kita sampai akhir hayat kita sehingga tergolong daripada orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. Sedikit lagi pembahasan tentang sunat di dalam sembahyang. Sunat yang selanjutnya adalah ayyusalliya ila sutratin. Hendaklah dia salat itu pada sutrah. Sutrah itu penghalang itu. Mas'alatun sutratul musalli. Mas'alatu sutratil musalli. Maratibus sutrah. Jadi namaran sutrah. Jadi kita kalau sembahyang itu harus ada sutrah atau sitir. Artinya yang membatasi antara kita dengan yang membatasi diri kita yang sholat dengan sesuatu. Misalnya sholat lu taruh di sesuatu. Nah itu sutrah namanya. Jadi begitu ulun taruh ini sesuatu, maka orang tidak boleh lewat di hadapan ulun ini. Itu sutra. Jadi kita kalau sembahyang dimanapun, itu hendaklah dibikin sutra. Kalau misalnya masjid itu kosong, bagus di belakang dindingnya atau di belakang tihangnya. Itu merupakan sebagai sutra. Nah di sini dikatakan sutra itu adalah syakhisun. Jadi seseorang itu jadi sutra. Kita sholat, orang yang berada di depan kita ini itu sutra, pembatas antara kita dengan batas sholat kita. Jadi kalau orang lewat kita berhak untuk mencegahnya. Au jidarun, bisa juga jidar, atau tiang bisa juga. Wala yanqusu irtifa'u dzalika an sulusai zira wala yub'adu anhu aktsar min salasati azra ini. Jadi jangan jauh antara dia dengan sutra itu kurang lebih 3 hasta. 3 hasta itu mungkin di 1 hasta 2, 3 kecil, kalau lebih semeter. Nah jadi jarak antara kita dengan sutra itu jangan jauh pada 3 hasta. Sehasta, 2 lah, 3 berarti. Nah ya semeter 20 lah mungkin. Nah itu jangan jauh pada itu ulama sutranya. Yang kedua bisa juga ayyan siba asan atau menaruh asan itu tongkat atau bilah lah. Makanya kan ada orang di masjid itu model kayak kayu, diandak kayu. Nah itu juga sutra itu. Jadi biar kita sholat itu tidak ada orang yang lewat di depan kita. Atau juga ayyabusha sajadatan. Atau kita hamparkan sejadah, itu juga sutra. Kemudian ayyukhatta khattan atau kita garis, misalnya
Sembayangnya anggaplah kan pada waktu zaman Nabi itu kan lantai itu pada batehal cuma pasir. Jadi kita garisi thread digarisi itu berarti sutra atau sok gini ini juga menjadikan sebagai sutra, ada pembatas antara kita. Wal afdalu fis sutrati an takuna an yaminihi wa aw yasarihi. Nang paling abdal sutrah itu munyakawa di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi antara sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Nah ini batas kita, orang tidak boleh lewat di sini. Cuma panjangnya tadi jangan lebih pada 3 hasta. Nah itu abdalnya, kita menaruh sesuatu di tempat yang kiri dan di tempat yang kanan. Wa idza kanatis sutratu mu'tabarah fa yuhramul murur. Kalau sudah sutrahnya itu dianggap nang mu'tabar, nang dianggap buju-buju sutrah, ya jadi seperti seseorang yang sholat di depan kita, sutrah, tiang sutrah, dinding itu sutrah, atau sejadah yang kita ampar sutrah, atau sesuatu kita letakkan di depan kita sholat itu sutrah, atau semacam bilah atau tongkat kita tancapkan di sana itu juga sutrah. Nah itu sutrah na mu'tabar fayuhramul murur, maka haram orang itu lewat di depan kita. Wa yundabu lil musalli daf'ul madhi, maka bagi nang sembahyang sunat mencegah orang nang lewat. Jadi begitu ada orang salat kita cegah. Nah, ini orang yang lewat ini baik hukumnya dosa besar. Kita salat orang melimpas gitu harus kita cegah. Nah, itu. Salat di sini lewat di sini cegahnya. Kalau di sini cegahnya. Nah itu. Jadi kita yang ini sunat mencegahnya. Jangan sampai dia lewat di depan orang yang sholat. Karena sebagian ulama menyatakan itu hukumnya dosa besar. Dosa besar. Ada sebuah hadis di riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaja baina yadayhi falyadfa, fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Jadi ujar Nabi, bila salah seorang di antara kalian sholat ila syai'in dengan sesuatu yasturuhu, dengan sesuatu yang mendindinginya, dengan sesuatu yang membatasinya. Sorban bisa juga kita taruh di depan kita sorban. Nah, kita sembahyang di sini. Ini juga sebagai sutra. Ini bisa sebagai sutra. Pian mesin datang di mall, beli pakaian, beli apa, taruh di depan kita sholat. Allahu Akbar. Itu juga sebagai sutra. Itu sutra mu'tabarah. Sutra yang dianggap benar. Nah, bila ada orang lewat, nah, fa idza arada ahadun, maka bila ada seseorang hendak lewat ayyajista baina yadayhi, hendak lewat di depannya, falyadfa'hu, cegah biar Nabi. Nah, cegah. Mencegahnya begini. Artinya jangan lewat. Nah kada paham tuh disalaminya Pak. Wah, kira salaman gitu. Padahal kita mencegah. Nah, jangan lewat. Fa in aba, jika dia enggan, falyadfa falyuqatilhu. Tapi ini jangan salah paham ini. Kalau dia enggan, kalau bahasa falyuqatilhu, tuanya maka bunuhlah, bukan berarti bunuhlah di situ Pak. Atau pukullah, bukan berarti pukul. Kan qatala yuqatil itu memerangi atau membunuh. Fa in aba, bila dia dicegah karena mau karas juga. Nah, jadi Nabi falyuqatilhu. Falyuqatilhu itu kan jangan dimaknai hadis ini secara makna zahir. Jangan dimaknai hadis ini secara makna bahasanya. Yuqatil itu artinya membunuh atau memukul. Yang dimaksud di sini ujar ulama, falyuqatilhu falyadfa bil quwwati min daf'il awal, hendaklah dia cegah dengan lebih keras lagi daripada cegahan yang pertama. Nah itu yang dimaksud dengan falyuqatilhu. Fa inna ma huwa syaiton, sesungguhnya yang lewat itu adalah syaiton. Makanya ulama menyatakan hukumnya dosa besar. Jadi bila ada lewat cegah. Banyak kalau mau karasi. Nah itu. Makanya bila pian salah memahami hadis ini, falyuqatil itu memang pukul bunuh. Masa pukulan dalam masjid. Nah jadi ujar ulama cegah dengan lebih kuat lagi karena dia haram lewat. Fa inna ma huwa syaitan. Sesungguhnya orang yang kadang boleh cegah itu hanyalah dialah syaitan. Nah itu. Nah tapi kalau kita misalnya kada ada sutra, kada ada penghalang, kada ada pembatas antara kita waktu sembahyang, begitu kita cegah, itu kada ada hak kita baik. Jadi kalau kita hendak mencegah itu ada batas.
Lawan juga jangan jauh benar. Anggaplah lu mulai sutrahnya di tangan tuh, HP situ. Karena supaya mencegah lewat di situnya kada salahnya. Jadi antara kita jarak antara kita dengan sholat itu kada lebih pada 3 hasta. Jadi begitu kita jika, oh ini ada mundur gitu langsung. Nah itu. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh rawahul jamaah, "Lau ya'lamul mad baina yadil musalli ma idza alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairun lahu min ay yamurra baina yadayhi." Jadi ujar Nabi, kalau seandainya orang nang lewat di hadapan orang nang salat itu, maka apabila ia tahu nih apa ancamannya, apa dosanya, apa akibatnya lewat di hadapan orang yang sholat itu, ayyaqifa arba'ina khairun lahu min ayyamurra baina yadayhi. Lebih baik dia berhenti 40. Hendaklah dia berhenti 40, lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang sholat. 40 apa? Ada yang menyatakan ulama 40 hari, ada yang menyatakan 40 minggu, ada yang menyatakan 40 tahun daripada lewat di hadapan orang yang sholat itu. Makanya hadis di sini 40. 40 aja, kada tahu 40 apa. Dalam hadis ini kata arba'ina kharifan. Riwayat lain menyatakan arba'ina kharifan, itu lebih baik daripada lewat kita di depan itu menunggunya 40 tahun. Itu menunjukkan bahwasanya begitu besarnya dosa orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Makanya dikatakan fa innahu syaiton, sesungguhnya dia itu syaiton, ujar Nabi. Kalau kita sudah mencegahnya, tapi kalau kita kada dapat membuat sutrah tadi itu, kada ada membuat pembatasan sama sekali, ada orang lewat tuh kada salah orang, yang salah kita. Nah itu. Jadi kita kalau hendak bersikap nang itu ulah. Makanya bila sembahyang, makanya kalau sembahyang sunat tuh jangan di tengah-tengah masjid. Kalau di tengah cari sutra. Kayak sorban, karosat, sorban itu sutra kita. Atau misalnya upiah kapacul, nah hendak di depan Allahu Akbar. Upiah itu sutra berarti. Tahu kacamata? Mana di depan kacamata. Jejak kurang supaya kita melihat. Tak salah ulang kan ya Allah. Jadi nang kira-kira ya kita datang dari belanja di mall taruh di depan gitu nah. Sutra. Makanya orang Arab tuh kadang-kadang sendal boleh masuk tapi pakai kresek. Sendal boleh masuk taruhnya di depan sholat. Allahu Akbar. Itu maksudnya pakai sutra. Pembatas antara kita dengan sholat. Jadi bila kalau sudah pakai itu ada boleh lewat. Cuma tadi jangan jauh. Lu ingat waktu di Arab kalau ada sholat semua di Masjid Al-Azhar. Jadi orang Arabnya menaruh jauh banget, lewat jadi situ. Dah jadinya ahua ya dia. Tuh naik kamu sutra hikam dia kejauhan mandaknya kejauhan. Jadi jangan terlalu jauh. Ahu gitu maksudnya ahua gitu nah. Yang orang Arab ahu gitu nah. Ahu tuh ahua maksudnya. Tuh apa hikam dia? Karena mandak di situ kejauhan. Nah jadi batasnya tuh jangan jauh antara kita sholat dengan sutra. Seukurannya. Kalau 3 hasta. Nah itu, mungkin jauhan kita pulang kita salah lain. Nah itu. Cuma anak nyaman itu di depan dinding. Nah itu, depan dinding. Wa idza lam takuni sutratu mu'tabarah fa yukrahul murur wa la yajuzul umma al-mar. Maka apabila inya kada bisi sutra, kada bisi pembatas nang mu'tabarah nang dianggap benar, makruh lewat makruh ya kada haram wala yajuzu lahu dab'ul mar, kada boleh ini mencegah orang sembahyang karena salah sidin kada mengulah. Nah itu. Jadi diulah tahan menyanda. Wala yuqtadu bi martabatihi ma'a wujudil lati qablaha. Wa kullu saffin sutratuhu saff alladhi amamah. Setiap saf itu merupakan sutrah, merupakan sutur, merupakan pembatas dengan saf nang di depannya. Wasaful awal sutratuhu satrul imam. Sedangkan saf nang pertama pembatasnya itu adalah imam. Nah, jadi kita di depan ini mana sutrahnya? Imam sutrahnya. Nah itu. Tapi misalnya nang kayak ini pelan ada begini. Imamnya di situ kita hendak lewat misalnya batal hendak lewat situ boleh lah boleh ini berarti sutranya jadi lewat di situ mun imamnya di sini jauh lah jadi di sutranya
Maksudnya kalau dekat itu jadi sutranya itu imam. Nah, dia mau lewat ke situ. Oh, boleh. Nah, itu sutra. Nah, ini perlu kita, makanya ada masjid-masjid itu diisi model apa, Pak? Kalau tongkat lah, pendek sekitar 3 meter lah. Diandaki model kaleng pakai semen. Nah, itu sebenarnya sutra itu. Nah, jadi malah sembahyang ambil, Allah Akbar. Nah, itu. Cuma kebanyakan sebutin seorang gitu. Anu pulang, repot pulang gitu, baik. Carilah nang kira-kira sutranya itu nang bagus gitu kan. Itu orang bahari itu baik. Itu dulu itu ada lagi banyak. Nang bagus lagi kan pun ada nang bagus apa gitu sutranya gitu. Munang itu kayaknya kurang pede Bang kelihatannya. Wa yajuzul muru ma'a wujudi sutrati fi arba'i halatin. Boleh kita lewat dengan adanya sutrah pada 4 keadaan. Nah, ini terpaksa ini Pak. Ini kita boleh lewat walaupun ada sutrah dalam 4 keadaan. Nah, 4 keadaan ini kita jaga. Apa 4 nih? Idza kana fi harami Makkah fi mahalli tawaf faqat. Bila kita berada di tanah haram Makkah di tempat tawaf itu nah sembahyang Allahu Akbar. Kalangi Bang, udah boleh. Itu daripada khususiyat Masjidil Haram. Jadi di tempat tawaf itu orang lewat di situ, loh semua lewat di situ. Itu kata Bapak, jangan pengen kalang-kalangi itu. Wah, kalangi, baik kalangi ada pulang, kalangi pulang, ada pulang, kalangi pulang. Oh, menghalangi itu aja baik. Kada bacaan lagi. Itu sudah itu termasuk khususiyat Masjidil Haram. Boleh lewat di depan itu. Nah, satu. Yang kedua, idza qassara al-musalli bi an shalla fit tariq. Nah, sama kalau sembahyangnya di jalan. Itu kalau salah kurang sembahyang di jalan. Makanya di Arab ya Allah tarik ya ammu tarik ya. Indonesia tarik apa yang Banjar ditarik maksudnya jalan pian jangan di jalan jangan duduk jalan ya Allah tarik nah gitu ya Allah ya ampun ayo di jalan jangan soal di jalan jangan duduk di jalan nah gitu cuma orang kita ini karena paham sian aja mah Arab tuh. Nah, kenapa orang kita? Wajib tarik kan itu. Warna kayak orang Arab juga kan? Antamin Indonesia, ya. Ngam Indonesia, ya. Syukron, kebujuran dan situ syukron. Tahu Arab pun aku syukron ya. Mahmud, ya. Ya kan, Pak Haji syukron ada di nama Pak Haji lah. Ada di bedakannya tahunan akunya dia syukron. Syukron. Maksud orang Arab itu terima kasih gitu. Orang kita kebujuran sidin sama gitu. Tahu kamu Arab ya don aku di sana aja di mana? Ternyata aku aja. Nah, kan mirip Pak. Nah, jadi kalau di jalan kada boleh. Wa idza wajada al-musalli furjatan fayajuzu lahul murur li saddil furjah. Nah, kalau seandainya di sembahyang itu ada furjah itu ada renggang, boleh kita lewat. Nah, di saddil furjah untuk menutupi nang renggang itu, boleh. Yang keempat, idza kana muttarran, nah bila sudah terpaksa. Bi an kana yuridu qada'ul hajah asna as-shalah. Ini terpaksa Pak. Sidin hendak behera waktu sembahyang. Nah, ngalihnya sembahyang di sini sampai hendak behera. Kayak Pak. Ini ngalih nih. Ya nang sidin nang ke satu behera di masjid nih. Kayak Pak kaum ya jual ka sajadah nih. Kada aja kau pada baju jualan sajadah. Jual aja kada. Separuh barangnya kada aja kau mau dijual sajadah masjid. Saya duduknya barang dia. Sakanya terbehera di situ Pak. Maksudnya. Nah bila kita sakit parut nak beheranya nak apa lewat ke sini nah. Ini kalau sudah dalam kan idza kana muttarran bi an kana yuridu qada'al hada asna as-shalah. Apabila dalam keadaan terpaksa hendak bana behera, hendak bana bakami di tengah-tengah salat, boleh kita lewat. Nah, ini boleh lewat terpaksa. Kayak bagian ditahan bahaya ini. Nah itu.
Jadi munyana sudah nangka itu dalam kata bahasa. Jadi istilah kaidah fikihnya itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang kada boleh itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Ad-darurah sesuatu yang tubihul mahdurat, membolehkan sesuatu yang terlarang. Kan dilarang asal lewat itu, tapi karena darurat, nah darurat ini memang kada kalau diapa-apai, itu boleh kita lewat di hadapan orang sholat itu. Cuma punya kawat tuh jangan pang, misalnya lihatlah, nah, kita misalnya hendak ke WC, sedangkan kita di tengah-tengah. Sebenarnya bisa baik kalau kada melimpas pun bisa ambil ke belakang tuh, nah. Jadi lewat di sela-sela ini, sela-sela orang sholat. Di antara dulu kan kawannya bisa ya bergeser gini. Cuma orang kita Indonesia nih Pak sudah nak ini kada kau lagi kerasis tunjukin nah ini seolah-olah kada boleh nak ini sebenarnya nang dalam sembahyang tuh ya jangan tuh kada nang bapaksaan nah, biasa aja kalau kondisinya begini kada apa-apa bergeser sedikit itu kada apa-apa orang kita kada mau kadang-kadang kayak itu. Nah jadi 4 ini kita boleh tadi melewati orang salat. Kalau berada di tanah Makkah haram, sembahyangnya hanya sebatas pada jalan saja, atau menemukan seorang yang salat menemukan ada tempat kosong lalu dia melangkah ke sana, itu juga boleh pada jujur murul di sadil furjah. Boleh dia lewat untuk menutupi furjah, menutupi sop yang kosong. Karena ujar Nabi, sop yang kosong itu adalah di celah-celah sop kosong itu adalah ada syaitonnya kal akhdab bagaikan kambing hitam. Nah itu. Jadi kalau nak itu idza wajadal musalli furjatan. Seseorang dalam salat menemukan sop itu ada renggang. Nah, fayajuju lahul murul di sadil furjah. Boleh dia lewat di hadapan orang sembahyang karena menutupi nang salat tadi. Nya kaisa kini pula. Ini kita sembahyang sini. Lalu ada di sini kosong, entah orang itu batal keluar. Nah di belakang nih kada mau maju. Nah di belakang ini belakang ini maju nah. Bisa atau nanti pinggir. Pinggir 1, 2 melangkah. Boleh? Kada ada jualan di sini kada berinisiatif jualan ke sini. Nah di belakang kada kepengin jualan ke depan. Kita nang di sini misalnya boleh kita melenceng gini melewati orang sholat di sadil furjah karena hendak menutupi nang kosong tadi. Karena jadi sop nang kosong itu diisi oleh syaitan bagaikan anak kambing hitam. Nya Nabi nang melihat, kita kada melihat lah. Jadi nang kosong-kosong itu syaitan nang isinya. Nah itu. Nah itu yang berkenaan dengan sutra. Dah selesai. Salisan. Minggu depan insya Allah kita tafsir lain. Minggu depan itu mungkin kita bahas tafsir surah apa kena. Nah, masalah adab aja, masalah akhlak insya Allah. Salisan as-sunanul lati ba'da al-intihai minas shalah. Yang ketiga sunat-sunat sesudah salat. Nah, apa saja? Pertama al-istighfar salasan. Jadi ini bahas sembahyang tuh assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat istighfar 3 kali. Itu Nabi menyuruh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan baca alhamdulillah, bukan kada boleh. Ulangi lagi. Jangan membaca alhamdulillah, bukan kada boleh. Kadang-kadang orang kita minta maaf, lalu minta maaf, bukan memadahkan kada salah kada jua, memadahkan kada boleh kada jua, memadahkan kada sah kada jua. Cuma nang sunnahnya gitu nah. Sesudah sholat itu dia Nabi baca istighfar 3 kali. Kadang-kadang orang kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sujud syukur. Allahu Akbar. Hanya alhamdulillah nih kan kalau sembahyang, alhamdulillah kalau ke masjid, alhamdulillah lalu dilaksanakan dengan sujud syukur. Sujud syukur itu memang sebenarnya tuh orang dapat syukur tuh karena terhindar bala atau mendapatkan nikmat yang baru. Nah, itu sujud syukur tuh biasa gitu. Di sini ada nama sujud syukur nah. Itu biasanya sujud syukur tuh mendapatkan apa? Yang menyebabkan kita harus sujud syukur tuh nah diantaranya dapat nikmat baru, terhindar dari bala. Nah itu. Bini kami misalnya beranak, alhamdulillah. Sujud syukur. Ini kada iya pang saya kungkulang, gue tambah. Dapat anak nggak bingung. Sujud syukur itu. Nah.
Ini kalau bini beranak. Kalau dapat bini hanyar, itu syukur ya. Alhamdulillah itu nah. Dapat hanyar. Nang mamanya makam sidin. Bacaan doa tolak bala sidin. Nang lagi syukur, nang bini tolak bala bacaannya. Itu pang ya lah. Nah itu syukur tuh di antaranya itu kalimat baru. Maksud itu kenapa di sini? Pada pencari. Jadi syukur. Kenapa kita harus ada kalau mengucapkan alhamdulillah? Bukannya karena bersyukur, Pak. Nabi menyuruh istighfar. Sembahyang kita ini perlu banyak istighfar. Itu masalahnya. Memang kalau ayat itu kan ayat menyatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Gitu kah? Wa idza fa'alu fahishatan bila sidin menggawi nang kada baik perbuatan fahisyah au zalamu anfusahum atau sidin menzalimi diri sendiri. Menjadi diri sendiri apa? Melanggar hukum Allah itu menzalimi diri sendiri. Nah itu. Zakarullah, hendaklah ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, hendaklah dia beristighfar, mohon ampun dengan dosa-dosa mereka itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kadadan yang memberikan ampunan itu kecuali Allah. Nah itu. Nah sekarang kita sembahyang apa kita? Nah kita lakukan menzalimi orang kada, menzalimi diri kada, berbuat salah kada, berbuat mungkar kada. Kenapa harus istighfar? Nah kita mengistighfari sembahyang kita baik astagfirullahaladzim. Ya Allah mungkin sembahyang oleh ini kurang khusyuknya, kurang menghadirkan hatinya, kurang tenangnya dan lain sebagainya, atau kekurangan-kekurangan yang lain, maka kita perlu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin dulu sembahyang ini ada unsur rianya, mungkin dulu sembahyang ini ada sum'ahnya, mungkin dulu sembahyang ini ada takaburnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu. Jadi kita kada pernah merasa nang kita gawi itu bagus, walaupun kita menggawi nang bagus. Nah, kalau alhamdulillah ini sifatnya pede, Pak. Alhamdulillah. Oh berarti bagus dan ngapain gawine? Pastikah bagus? Jangan-jangan ada rianya. Pastikah bagus? Jangan-jangan bacaannya kurang. Pastikah bagus? Jangan-jangan banyak mahayalnya sembahyang. Pastikah bagus? Jangan-jangan hati biar pikiran biar kemana-mana. Nah nina sembahyang nak ini perlu istighfar. Kalau perlu kita doanya Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terimakan sembahyang kami, wa sujudana sujud kami, wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana. Sempurnakan ya Allah kekurangan yang ada di sembahyang ini. Tentunya kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Nah, itu istighfar dulu. Jangan alhamdulillah, wah. Alhamdulillah itu terlalu pede. Nah, itu. Pede alhamdulillah itu baik. Saya yakin wujud sudah bagus, belum tentu. Nah, jadi nampaknya sesuai sunnah Nabi istighfar. Masu jabahatihi wa wajhihi biyadihi al-yumna. Nah, sidin hendaklah mengusap tangan mukanya dengan tangannya. Nah, masu jabahatihi, jabah diusap. Nah, wa wajhahu jabah dengan mukanya, biyadihi al-yumna dengan tangannya yang kanan. Ma'a qaulihi, nah hendak ini doanya juga asyhadu an la ilaha illahu ar-rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Artinya nih, aku bersaksi tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah hilangkanlah gundah gulana dan duka cita pada diri ulun. Nah, minta hilangkan. Karena kadang-kadang ada nih sembahyang mau baik. Nah, apakah nang diungut akan sidin? Nah, juga gawian ka susah
hari ini dimakan pernah kada kelihatan, ini nih bulik pacang di mamai bini, itu nah ya Allah ini. Jadi kita minta itu. Qauluhu Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini juga sunat dibaca karena Nabi mencontohkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'ul jadd minkal jadd. Nah, ini juga sunat. Karena apa? Nabi mencontohkannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong ulun biar kau berzikir lawan pian, tolong ulun biar kau menyebut pian, tolong ulun biar kau bersyukur lawan pian, tolong ulun biar kau beribadah lawan baik dengan pian. Nah, itu kita minta tolong lawan Tuhan, kadang kita kada baik, makanya dulu katakan minallah lillah, semuanya itu dari Allah, lalu karena itu dari Allah kita gawi, menggawinya pun lillah karena Allah. Kan itu. Ya lu umpamakan ini nah minallah, banyak ini dari Allah, begitu kita manum lillah. Ulun kada ko minum banyak ini kada karena Allah. Nah, itu. Minallah lillah bahasanya. Nah, itu. Bila kau kita ingat nah itu bagus baik. Minallah lillah. Ini dari Allah, kita bisa bergerak dari Allah, bisa membacaan dari Allah, lalu kita kau menggawinya pun karena Allah. Kada danang dari kita, nah bila orang nangka ini nak kada dari kita, ada mau beribadah tu nak baca fadilat mah. Kita kan kadang-kadang beribadahnya cari fadilat. Bila ada fadilatnya parah ya sudah. Ini nak bacaan ini fadilatnya ini. Rajin menggawi. Bila nyakal fadilatnya kan menggawe. Tumun orang duduk di adab baik, orang tuh ada ikhlas beribadah, masih beribadah usolli, aku berzikir karena fadilatnya ini, bukan karena Allah, karena fadilat. Padahal nang gonol pahalanya itu napa? Ulun menggawe ini, ya Allah mau umpati Rasulullah. Nah, yang bujur. Kita menggawe itu mengumpati Rasulullah. Kada karena fadilat dan kada karena keutamaan. Karena kita banyak fadilat kalau dia masuk surga baik. La yanju ahadum minkum bi amalih. Ujar Nabi, kada seorang pun bisa masuk surga dengan amal perbuatannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan pian ya Rasulullah? Pian ini orang yang paling khusyuk sembahyang, orang yang paling hebat zikirnya, orang yang paling disayangi sealaman, manusia nomor satu dunia akhirat. Nabi itu nomor satunya dunia akhirat, bukan dunia aja, dunia akhirat. Kayak apa norpian ya Rasulullah? Qala wala ana ujan Nabi. Sampai dengan diri saya sendiri tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadah. Semuanya itu karena rahmat Allah. Karena Allah sayang, Allah ketujuh, sidin sayang, disayangi sidin, dimasukkan sidin ke surga. Makanya kita ini masuk surga birahmatillah karena kasih sayang Allah. Seseorang yang ahlu maksiat itu masuk neraka bukan karena Allah yang mengadab, itu karena keadilan Allah. Karena keadilannya baik. Kalaupun Allah mendendam, kalaupun Allah ini sakit, keadilannya adil. Allah itu maha adil. Kita masuk surga karena rahmatnya. Kan itu kalau dikisahkan dalam kitab Nasihat Diniyah itu, ketika seorang hamba pada zaman Bani Israel beribadah 500 tahun meninggal dunia, jadi ujar Tuhan, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Jadi dia si hamba, la ya Rabb, tidak wahai Tuhan, adkhulul jannata bi ibadati, adkhulul jannata bi amali, saya masuk surga karena amal saya yang 500 tahun. Jadi ujar Tuhan, kada masuk surga kamu karena rahmatku. Kada ya Allah, saya masuk surga dengan ibadahku jadi 500 tahun. Lalu ujar Tuhan itu kita hisap baik, hitung. Dihisap Tuhan mata sebiji jazakannya baik. Ditimbang, ini hisap nih. Mata sebiji dihisap dengan ibadah 500 tahun. Sekalinya baratan mata sebiji, udkhulin nar, ujar Allah telah masuk kamu neraka. Akhirnya ya Rabb, tidak wahai Tuhan, adkhulul jannata bi rahmatika, ulun masuk surga itu karena rahmatmu. Bukan karena ibadah, Pak.
Nah, jadi makanya itu jar ulama tuh jangan hendak mencari ibadah tuh karena fadilat. Fadilat tuh kayak bahasa motivasi. Motivasi biar kita semangat ibadah. Cuma dimotivasinya sampai kakai-kai. Gini, kalau anak TK menulis dikasih nilai ketawa, wah himong, oh nih Pak dapat nilai ketawa. Anak SD dikasih nilai 190 himong, mun sudah tua, masa masih mengharap itu? Kita sudah kuliah, sekolah pelah, Pak minta nilainya tulisan dulu, oh kan minta nilai lagi? Itu nang masih minta nilai itu apa itu masih kelasnya tuh kelas SD. Nah kayak itu. Ya orang tuh beribadah karena mencari rahmat dan ridhonya, jangan mencari karena fadilatnya. Ini minyak sudah ada fadilatnya kalau menggawi baik. Tapi dia hadis Nabi ada itu, hadis Nabi itu memberikan motivasi biar nang kolir beribadah rajin beribadah. Kemudian lagi apa membaca qauluhu qiraatu ayatil kursi, qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ulun lu bijasah di riwayat. Hadisnya musalsal kali lagi hanya hadis itu. Hadis itu musalsal an anu sampai ke guru ulun dari Rasulullah, dari sahabat tabiin terus sampai ke guru, sampai ke kita. Ah itu hadis musalsal namanya. Masalah mengamalkan setiap habis sholat itu membaca ayat kursi. Nah, jadi kita disuruh saban kali sembahyang jangan sampai tertinggal membaca ayat kursi. Kemudian at-tasbihat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini jangan tertinggal di ini. Muncul dong kisahkan dulu nih hadis ini. Ini Nabi jangan tertinggal ini 33 kali subhanallah. Ini kata apa ini? Assalamualaikum warahmatullah. Langsung bulik, memang jujur aja kada salah, bulik, kada apa-apa, bulik. Ini nah jangan dilupakan 33 nang ini. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau dari segi fadilatnya, nah ini mendapat pun fadilatnya ketika orang Ansar, ketika orang Muhajirin berada di Madinah. Jadi ujar orang Muhajirin, ya Rasulullah, ini sudah terulang, belum pandaikan nih. Ya Rasulullah, nyamane orang Ansar itu, inya bahak kami puasa, inya puasa juga. Kami sembahyang, inya puasa sembahyang juga. Nah, cuma inya ada punya kelebihan orang Ansar nih, inya berduit. Kami Muhajirin ini kada berduit. Soalnya harta kami di Mekah sebelahan, datang ke Madinah ini kada bisa apa-apa. Jadi orang Ansar ini Masya Allah lah, sedekahnya, jihadnya dengan hartanya, berhajinya, berumrahnya. Kami ujar Muhajirin mana bisa ini, inya sebelahan uang gundol pahala ini. Nah itu. Jadi Nabi bukankah Allah mengajarkan kepada kalian baca ujar Nabi, jangan tak tinggal setiap kali habis sembahyang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wa tamamul mi'ah sempurnakan ke 100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dikatakan pada hadis itu mampu meimbangi orang sugih nang tadinya bahajian, berumrahan, berjihad dengan hartanya. Diamalkan oleh orang Ansar Muhajirin. Sakanya orang Ansar menerima juga, mendengar juga, menguping juga, amalkannya juga sama. Melapor pulang ke Rasulullah, ya Rasulullah ternyata orang Ansar membaca juga. Nah, ya Tuhan, hada min fadli Rabbi. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang Ansar. Sudah berduit Pak Amal pulang. Nah, ini Pak Ai. Sudah berduit Pak Amal. Ini nang payah tuh kada sing duitan, kada sing amalan. Ini dobol ini. Sudah katanya berduit, berzikir kurang, berdoa kurang. Nah, ini jangan dipakai kita. Nah, dalam hadis lain dikatakan fafil hadis annaman qala dzalika, siapa yang mengatakan nanti tadi ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, makanya yang tinggal zikir nih. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali.
Qauluhu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini bunyi hadis baiklah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan huwal hayyul qayyum. Tapi kalau diberisi huwal hayyul qayyum bujur jua. Huwal hayyul qayyum bujur jua. Yang membaca gini, astaghfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Minta ampunnya ini istighfarnya kepada al-hayyul qayyum. Ini jadi sifatnya maf'ulun bih. Nah, kalau misalnya astaghfirullahalladzi la ilaha illahu, ini jadi mubtada, al-hayyul qayyum jadi khabarnya. Ini bisa duanya apa ini, Pak? Lalu kalau nangka itu bisa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bisa huwal hayyul qayyum. Cuma kalau pian takunakan mana nang paling afdol bacaannya huwal hayyul qayyum. Kenapa huwal hayyul qayyum? Karena bunyi hadis. Mutaba'atan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpati daripada hadis Nabi. Tapi kalau ada yang membaca huwal hayyul qayyum, bujur jua huwa al hayyul qayyum. Bujur jua kada salah. Cuma kalau ditakunakan mana nang afdol? Afdolnya huwal hayyul qayyum. Sama kayak kita. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, pelihara kami daripada azab neraka. Mana afdal dengan Allahumma ajirni minan nar? Jawabannya Allahumma ajirni minan nar. Kenapa Allahumma ajirni minan nar anu lebih afdal? Mengumpati hadis Nabi. Karena Nabi mengajarkan Allahumma ajirni minan nar. Cuma ujar-ujar nang imam, kasihan makmum nang mengantuk. Kasihan makmum nang kada membaca, berarti nang membaca aja nang minta lindungi neraka, nang mengantuk pengumpat jua pajama mungkin malam puyuhan sini kada guring. Ayo kita di sini kita membawaan hadisin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah ampuni kami semasa kita nina. Lindungi kami daripada azab neraka. Ujar si imam nih. Tujuan sidin mau ubah kalimat itu nang nih diganti sidin nah itu. Oke juga karena bentuknya doa. Tapi kalau nang paling afdolnya nang mana? Ulama menyatakan nang afdolnya Allahumma ajirni. Kenapa? Mengumpati ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bujur keduanya baik. Nang kada bujur itu nang kasih bacaan sama sekali itu. Jadi yang dilakukan bid'ah ini mubah hadis Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Belum mau gitu, Pak. Setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu di neraka. Kenapa? Mubah ini jadi nak. Wah, itu jangan dulu. Nang bagus tuh. Adalah hadisnya nak, ada hadisnya nak, ada jenih. Berarti dia ini menyalahi hadis. Bukan gitu pertanyaannya, apa hukumnya orang membaca ajirni dengan ajirna? Nah, menang itu nyaman. Kalau ajirni sidin mengumpati hadis Nabi, kalau ajirna sidin mengumpatakan orang lain biar selamatkan saudaraan. Nah, kalau Nabi yang langsung bayang mengantuk, nah Allahumma ajirna, caranya masuk surga. Kenapa masuk surga biar? Tuh bahari imam itu, Allahumma ajirna. Oh, alhamdulillah. Ini jasa si imam ini. Nah gitu, jangan tahu tuh baik. Kadang ini membid'ahkan. Kemudian lagi dikatakan siapa yang membaca itu tadi walah belum majin. Astagfirullah tadi baca ghufiralahu wa in kana farra minaz zahf. Orang baca istighfar 3 kali tadi itu nang astagfirullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ini membaca ini diampuni dosanya meskipun lari dari peperangan. Di antara dosa besar adalah lari dari peperangan. Umpat perang hanya lari. Nah itu. Aku bahari di sini melawan Belanda jadi perang di sini. Oh, cuma hau bukah terus bang bersembunyi. Jadi termasuk pejuang jauh di sini. Cuma ya pejuang nang banyak bersembunyi gitu nah. Kawanku mati yang di sini, aku aja nang hidup jadi bersembunyi terus. Nah itu kemana sini? Kawan berlima bana mati yang keenamnya kena tembak sini kada aja sini. Jagau kami kada bersembunyi ku di sini, mengambil aman. Nah bisa jawab untuk baiklah.
Qauluhu ba'da salati subhi wal maghrib, ucapan sesudah subuh dengan maghrib, ba'da salam. Wasanin rijlaihi, nah tempat duduknya kada berubah, qabla ayyatakallama, sebelum dia berpandir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyran. Nah, asyran itu maksudnya 10. Nah, ini mungkin kada tahu bahasa Arab Pak. Dibaca sidin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyran. Maksudnya itu asyran itu 10 kali. Sidin bacanya asyran. Asyran itu bahasa Arab, artinya 10 kali. Dibacain asyran. Biar tertinggal asrannya aja. Kenapa aja orang itu ada di hadis itu ada asrannya. Maksud asran itu 10 kali. Bukan. Itu sama nah kayak orang tuh, kayak orang belajar ilmu, belajar azan tapi kada berguru. Baca sidin baca tuh baca bujur harus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Bingung orang. Karena belum 2 kali. Kenapa juga sesuai tulisannya aja sedih. Maksud orang itu diulang 2 kali. Nah, itu kada belajar ngalih kalau ya jom belajar kada berguru tuh ngalih tadi. Ini samanya asron jasidin. Juga kenapa asron? Ada di hadisnya asron. Maksudnya 10 kali. Nah, siapa yang membaca nang ini nah? Duduknya nang itu nah. Nah, duduk tasawuf akhir. Ada berubah, ini hadisnya ada. Bukannya kada ada apa yang kena. Ini ada hadisnya. Sebagaimana duduk sidin pada tasawuf akhir. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacanya ini ba'da salatil subhi wal maghrib. Dibacanya sesudah salat subuh dengan salat maghrib 10 kali. Jasidin nangina. 10 kali. Annaman qalaha, sesungguhnya orang yang berucap 10 kali duduknya kada berubah tetap nang kayak ini, kutiba lahu asyru hasanatin, ditulis baginya 10 kebaikan, wa muhiya anhu asyru sayyiatin, dihapuskan baginya 10 kesalahan, wa rufi'a lahu asyru darajatin, diangkat baginya 10 derajat, wa kana yaumuhu dzalika fi hirjin min kulli makruhin, sidin pada hari itu terpelihara dari sesuatu yang kada disenangi. Apanya kada disenangi? Wa hurisa minhu minasyaitan, dan sidin terpelihara dari syaitan. Walam yanbagil lidzambi ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa asyirku billahi ta'ala. Kada ada dosa yang paling layak buat sidin itu, misalnya yang melampaui daripada dosa sidin kecuali orang menyebutkan Allah, artinya diampuni dosa-dosanya. Ini hadisnya akhrajahu Imam Malik dalam kitab Muwatta Imam Malik. Begitu juga dengan Al-Bukhari fi sahih. Hadisnya sahih. Namanya kita baca la ilaha illallah kada bergerak ini tetap itu fadilatnya itu daripada kelebihannya. Kalau sudah sampai 10 kali boleh berubah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, cuma orang kita nih sampai kalau majin malahnya kada berubah. Soalnya imamnya kada berubah juga sidin. Kumpati imam aja di sidin. Kiki imam tertahu sedikit pada aku. Bisa juga tuh, Pak. Nah, jadi nang sampai 10-nya itu aja hanya berubah. Nah, ini bagus pula. Jadi orang wirid itu ada hadisnya. Nih kalau sampai di muka, langsung jalan, mulik itu. Jangan hormati orang. Nang payah itu ngapain? Hanya takut sama orang tuh. Pak hukumnya aja. Orang menyunat, sidin berwirid nyaring. Ya orang tahu aja sudah berwirid nyaring. Sidin berkuliah menyunat. Tujuan situ nak mampi orang berwirid nyaring. Itu sudah ada alibi itu, Pak. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Itu memang perasaan hati sidin itu sudah ada berangkat, kada senang dengan zikir itu. Lalu menyunat. Tujuan haram hukumnya mengganggu orang sembahyang. Ya tahu aja orang berzikir di bas sembahyang. Mungkin merasa terganggu. Abdolnya sembahyang sunat itu
di rumah mun kadana ka rumah tutung akan orang berzikir toleranlah nang berzikir kada mengganggu pian sembahyang kada jadi itihan orang ni kada orang berzikir sembahyang manunggal tahu ang pulang pala udah tak gunakan orang gitu apa hukumnya aja julung secara hukum haram hukumnya mengganggu langsung itu haram bayung langsungnya diganggu dengan zikir yang nyaring itu haram pak tapi ini orang sudah tradisi orang kebiasaan orang tahu aja orang di salam tuh berzikir gitu nah benyaring sedikit pian mau tahu tuh pian ya paham kan gitu loh enggak terganggu ke rumah sembahyang. Ini modelnya tuh baik, sidin sembahyang tuh maunya tuh hendak menghentikan zikir nih toh. Itu ada alibinya. Nah lain kalau masbuk ya bukan mati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku wa lahul hamdu masbuk. Ini nyata-nyata hendak menyunat, bekulinah hendak menyunat. Itu Pak. Janganlah nang itu tuh mulah nang kada bagus saja. Jadi orang tuh toleranlah, hargai orang berzikir. Nah, berzikir pun menghargai orang sembahyang. Jangan saling hapak-mahapak. Itu mahapak, sih mahapak, hapak keduanya. Nah ini sembahyang sedikit lagi nah. Wa qauluhu fi ba'di salati subhi wal maghrib Allahumma ajinni minad nar 7 kali. Ini ada hadisnya juga. Qaulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidahu wa rabban syahidahu wa nahnu lahu muslimun asyhadu an la ilaha هذا الذكر والذي قبله استحسنه بعض العلماء وهو عمل كثير من الحوادث الإسلامية قد حضر الموت عن Indonesia. Ini zikir ini zikir aja dari ulama. Di sini kebanyakannya diamalkan orang di sini di Indonesia loh di hadratul maut. Nah, itu. Qauluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasi'u ilmullah 4 kali. La ilaha illallah Allahu akbar 4 kali ya juga. Ad-du'a ba'da kulli salatin wa raf'ul yadaini wa masul wajhi bihima ba'dahu walhamdulillah wassalatu 'alan nabi bi awwalihi wa akhirih. Berdoa lima untuk semua itu berdoa. Nah berdoa angkat tangan ujar ulama sapu muka kata bapak baca alhamdulillah baca selawat kepada nabi pada awal dan akhirnya al-muqsu fi musallai hatta yaqumul imam. Nah ini kita kada mamalkan Pak. Hendaklah berdiam di tempat duduk, jangan berdiri kecuali imam berdiri. Nah, ini nang kita. Hanya assalamualaikum hilangan dari muka sini sesok. ini kita nak kalau mamalkan Pak. Cuma ini kena hadis panilah. Cuma al-muqsu fi musallahu hatta yaqumal imam. Hendaklah berdiri di musallanya itu sehingga imam berdiri. Mun imam kada berdiri jangan ada yang berdiri. Nah itu. Nang payah itu imamnya pun berwirid pulang 200 kali. Payah. Ya ini Pak ambilannya gini Pak. Ini karena kita bahas surah Al-Hujurat Pak. Nabi itu kalau sidin dalam suatu majelis, bila sidin yang kada minum, ya namanya majelis lah, anggaplah majelis Rasulullah. Banyak ribuan orang ya. Mungkin kada Nabi mulai minum seekor minumnya. Bila Nabi atau kada berdiri, seekor karena berdirinya. Namanya bila Nabi mengimam sembahyang, nah sahabat sudah kena. Kalau Nabi berdiri, hanya berdiri. Nah itu adabnya. Nah lalu dibawa ke imam. Imam kada berdiri, jangan juga berdiri. Cuma imam lain Nabi pula. cuma adabnya kayak itu. Nah adabnya. Lalu karena kita kebiasaan adab kita kayak itu, imam kada berdiri bukaan berdahulu. Nah itu lalu jamaah ini sedikit kurang hormat lawan imam. Akhirnya imam kada dihormati orang. Sampai baruhan. Makanya baruhan tuh. Nanti disuruh pemulaan di mana? Di luar. Nah tukang pimpin beliuran kada dapat lagi. Panjang di sini doanya, ada sampai-sampai nasi lagi nah. Di luar lo kacopok sudah ada enam minum panjang doa sini ada sampai-sampai jo lagi. Nah itu Pak Bujo tuh kurang adab Pak. Lu minta maaf lah. Bila baruhan pian lah, bila baruhan di rumah pian, suruh nang tukang pimpin berdahulu. Tukang pimpin itu sebelah kanan, itu sebelah kiri. Nah itu di luar tuh pampihan.
Ini sudah datang terlambat berdiri karena makan penduluan pulang. Makanya tua-tua ke keluar yang udah angin bulik pendahulu datang pendulian makan pendahulu. Ini nang di muka ini nah kasihan jikir sidenan. Ulun pernah bacaan lah. Lu kada menyebat-nyebatnya. Pak Haji bahasakan masalah ini, insyaallah. Sakanya orangnya di luar sebelatan baik, main HP tua-tua di kanan-kanan ternyata dia ditanggung. Nah tua, ya Allah. Nah, ya di luar tuh ada model bertenda gitu Pak, mainan di situ. Jadi bapak-bapak diharap masuk acara mau kita mulai. Karena masuknya bapak-bapak diharap masuk. Karena masuknya Al-Fatihah. Baca doa selamat aja, Bang. Pianai lagi sudah. Bapak bicara mah bayi mati. Orangnya keadaan di dalam, di luar sebelatan. Omanang rumah pengen supan beralunun. Minta maaf benar Pak Haji lah, kayak ini pangli komplek kami nih Pak Haji aja. Katujuh di luar. Kenapa ulun kada hendak memberi ceramah? Ulun ingat hadis Nabi, ilmu itu adalah mahkota. Jangan kamu berikan kepada orang yang tidak senang menerimanya, seperti mahkota diberikan kepada babi. Pak Julu kalau sebacaan kita sudah baik kita baca doa selamat ampihan. Ini ampihannya sudah. Jamnya berlewatan lah. Berlalu sebatan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta